Zulhijjah 7 ya. Besok hari Tarwiyah, lusanya besok hari Arafah. Jadi ini hari-hari yang penuh keagungan, 10 hari yang Allah cantumkan dalam Al-Quran yang merupakan 10 hari yang agung. Jadi ada 10 malam yang agung, ada 10 hari yang agung. Ada itikaf, malam-malam yang agung, dan sekarang hari-hari agung di 10 hari bulan Zulhijjah. Sudah nyambung ke sini ya? Baik. Ya, alhamdulillah pada kita bersyukur kepada Allah dan ini berkah Allah. Mudah-mudahan di hari ini saat kajian ini saya bisa menyampaikan sebuah hal yang agung yang memang judulnya kita kasih judul Ada Apa Dengan Ismail. Ini dari awal kita ingin memframe bahwa Ismail itu benar-benar teladan yang agung alaihissalam. Rahmat Allah semoga meliputi beliau. Jadi kita pahami bagaimana figur Ismail ini sehingga begitu besar dan patut menjadi teladan kita. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengenal materinya dan kita bisa mengambil ibroh yang banyak dari sosok yang kita teladani yaitu Ismail alaihissalam. Baik. Demikian ya pembukanya, mudah-mudahan kita bisa sama mendalami apa itu dibalik figur Ismail sehingga kita bisa mengambil manfaat insyaallah. Baik, ayat Buddha ini kajian parenting, jadi mungkin temanya akan lebih ke bagaimana membentuk karakternya, ya. Yang ibroh yang ingin kita pelajari adalah bagaimana membentuk kita meniru bagaimana keluarga Ibrahim membangun sosok Ismail alaihissalam. Salawat wassalam semoga untuk keduanya Ibrahim dan Ismail. Baik. Dengan tema kita akan mempelajari kisah kemudian keutamaan dan rahasia dari keutamaan dari Ismail alaihissalam. Baik, sebelum itu ini bisa kiri bisa kanan. Saya ingin mengingatkan kembali di kajian parenting sebelumnya saya pernah menyinggung kalimat ini. Ya, ada yang ingat? Boleh nanti mengajukan diri ya. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Yang paham artinya boleh menyampaikan. Ayah sudah. Silakan. Kuisnya berhadiah enggak sih berhadiah? Tapi insyaallah hadiahnya sudah. Apa kira-kira artinya? Innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bittahallum. Ya, ada yang masih ingat pekan lalu? Belum ingat ya? Oke. Kalau belum ingat nanti di akhir saya tanya lagi. Ya, setelah kajian kita saya tanya lagi. Apa makna dari kalimat ini dan berharap ayat benar bisa ingat ini. Ya. Ilmu bita'allum dan hilm bitahallum. Ya, yuk kita bahas sedikit dalam lembaran-lembaran berikutnya. Baik. Ayat bunda. Siapa itu Nabi Ismail alaihissalam? Ya, tentunya kita paham ya ceritanya banyak dan kita mulai paham. Setiap tahun kita selalu diingatkan di Idul Adha. Mungkin khatib-khatib kita di saat khutbah Idul Adha akan selalu mengingatkan cerita Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam beserta dengan ibundanya yaitu Siti Hajar. Nah, jadi Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail, ya. Dan ini kalau kita sedikit ulang ceritanya bahwa ternyata Nabi Ibrahim di usia senjanya itu belum mendapatkan anak, ya. Kalau di dalam riwayat disampaikan di usia 80-an. Jadi usia 80 tahun belum mendapatkan putra. Dan beliau berdoa dalam doa-doanya ingin memiliki anak dan lahirlah Ismail alaihissalam dari istri kedua, memiliki anak. Kemudian Ismail ini dikenal dengan Abul Arab, ya. Ayahnya atau nenek moyangnya orang Arab, ya. Arab Adaniyah, Adnaniyah. Kemudian digelari juga sebagai
nabi yang menjadi zabihullah, itu sembelihan Allah, dengan kisahnya yang panjang ya insyaallah. Kemudian dari Ismail ini adalah turun dalam keturunan Ibrahim, kemudian ke Ismail, dan muncullah nanti di akhir nabi kenabian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi jalur Ismail ini merupakan jalur yang utama karena menjadi silsilah Rasul yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Ismail ini menjabatkan tugas sebagai Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan area dakwah di Makkah, ya. Dan juga fokusnya di suku Jurhum. Ini sekilas tentang Nabi Ismail alaihissalam. Baik, ayah bunda. Nah, coba kita akan mengawali kisahnya ya. Jadi kita mulai buka satu-satu. Ismail alaihissalam ini adalah sebuah pengharapan dari seorang Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika di usia 80 tahun, 86 tahun diceritakan bahwa beliau ini belum memiliki putra dan selalu berdoa sepanjang usianya, selalu berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana ibrohnya seorang orang tua, bagaimana orang tua itu harus selalu memperbanyak doanya, ya. Nanti dalam kisah-kisah Ismail ini, doa itu mewarnai kehidupan mereka, ya. Bagaimana di usia senja tidak putus asa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dan ini doa yang wajib bagi orang tua, insyaallah, ya. Kalau kita sebagai orang tua ingin mendapat keturunan, dan doa itu bukan hanya sebagai minta keturunan, tapi ya Allah, aku minta kepadamu minas sholihin, keturunan dari orang yang baik, yang soleh. Nah, pentingnya di sini ya, sebagai kita mengkaji tentang ke orang tuaan, tentang parenting, maka yang pertama, doa itu adalah penting, ya. Dan doa yang utama adalah meminta anak yang soleh, ya. Karena apa? Karena anak yang soleh adalah karunia terbesar di dunia ini. Kalau seorang suami punya karunia istri yang soleha, kalau orang tua kedua-duanya punya karunia terbesar anak yang soleh dan soleha. Maka doa ini wajib kita lafalkan dalam hari-hari kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Apanya? Ya bunda, insyaallah ya. Singkat doanya Nabi Ibrahim, tapi padat dan terbukti terkabul, ya. Nabi Ibrahim berdoa terbukti terkabul. Doa ini adalah kalimat yang kabul, insyaallah, kalau kita panjatkan dengan doa yang tulus dan penuh harap. Nah ini. Kemudian dalam surat Al-Asaf lanjutannya, maka Allah memberikan kabul dari doa Nabi Ibrahim. Ketika berdoa Rabbi habli minas sholihin, maka Allah jawab dalam ayat berikutnya, Fabashshirhu bi ghulamin halim. Fabasysyarnahu bi ghulamin halim. Maka aku kabarkan, ya. Dalam makna ini aku kabulkan bi ghulamin halim, dengan seorang ghulam yang halim. Nah, makna ghulam kalau kita pahami disebut ghulam itu maksudnya anak, ya. Dan kalau dijenjangkan maka ghulam itu anak yang masih usia belia, ya. Jadi sejak belianya itu Nabi Ismail memang sudah dijuluki sebagai ghulamul halim, ya. Dan ini terbukti. Jadi sejak belianya beliau adalah anak yang halim. Nah, tadi saya disebut di muka di awal tadi ya, ada ini hadis ya, hadis. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Nah, halim kata bandanya halim, hilmu. Kalau tadi ilmu kata bandanya ilmu, kalau yang kedua kata bandanya adalah halim. Nah, apa makna halim itu? Sempat saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya bahwa ada orang Arab Baduy datang kepada Rasul ketika itu lagi kajian, yang lain berebut segera masuk kepada majelisnya Rasul. Ada satu orang yang santai
kemudian merapihkan pakaiannya, mengikat unta-unta temannya, baru masuk ke masjid dengan tenang dan duduk di tepi kajian majelis Rasulullah. Begitu Rasul menyampaikan, dia adalah orang yang dianugerahi al-hilm. Ya. Nah, jadi makna hilm itu luas ya, salah satunya sabar. Kalau di secara bahasa, hilm itu penyantun, sabar, berjiwa tenang, lembut, dan kuat hadapi ujian. Itu al-hilm. Jadi kita berdoa juga ya, semoga anak kita menjadi anak yang al-hilm. Dia santun, sabar, tenang, lembut, dan punya kemampuan menghadapi ujian. Nah, ini makna al-hilm. Dan ini anugerah yang Allah berikan. Tetapi anugerah itu dalam kalimat tadi di awal, dalam hadis Rasulullah SAW, ketika al-hilm itu adalah anugerah yang diberikan, tapi ternyata innamal hilmu bitahallum. Ternyata al-hilm itu bisa ditahallum, ya, bisa dididik, bisa dilatih, ya. Jadi kalau ilmu itu dengan ta'lim, dengan belajar, al-hilm itu dengan latihan, ya. Maka kalimatnya bitahallum. Jadi dilatih dan terus dia asah, gitu ya, diasahkan. Nah, itu makna dari innamal ilmu innamal hilm bitahallum. Jadi sifat hilm itu dengan terus ditahallumkan, diasah dengan ujiannya, dengan bentuk-bentuk pengasahan yang berlaku ya. Mungkin bentuknya banyak rumpanya. Baik. Nah, jadi ternyata Ismail alaihissalam hadir wujud itu karena berkat doa orang tuanya yang guna ya. Jadi doa orang tuanya, Rabbi habli minas sholihin, maka Allah kabulkan, aku jadikan anaknya bigulamin halim, dengan anak yang penuh rasa karakter halim. Nah, jadi poin pertama bagi kita semua bahwa yuk kita doakan terus anak-anak kita sampai dia dewasa pun doakan, ya. Karena doa Nabi Ibrahim tidak terputus ketika Ismail lahir, tapi terus berlanjut sampai beliau di akhir dan sampai doa itu sampai ke anak cucunya. Nah, ini doa kita harus bisa menembus lintas generasi seperti itu, mudah-mudahan insyaallah. Baik, itu yang pertama. Jadi lahir dari ketulusan doa yang penuh harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita dulu ya ketika awal memang benar-benar berharap tulus anak kita lahir, dan sekarang sudah pada gede mungkin, dan kita teruskan doa ini semoga lanjut terus menjadi anak yang soleh. Berikutnya, nah ujian yang diterima oleh Ismail alaihissalam dikisahkan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan Hajar dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang bernama Bakah, waktu disebut dengan Mekah ya. Nah, ini cerita bukan sekilas wujud, tapi cerita panjang ya. Berawal dari Nabi Ibrahim belum punya anak, kemudian istrinya yang pertama Siti Sarah memberikan hadiah pelayannya kepada Ibrahim, ya. Dan pelayannya adalah orang Mesir sebenarnya. Ketika diuji oleh Raja Mesir, ujiannya kepada Siti Sarah, ternyata lulus dengan ujian itu, maka dikasihkanlah budak atau pelayan yang menjadi budaknya Siti Sarah. Ketika dalam kehidupan sehari Sarah melihat bahwa Ibrahim selalu berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin di masa senjanya, maka Siti Sarah meridhokan pelayannya untuk menjadi istri kedua Ibrahim. Ya, ternyata Ismail lahir juga dari kerinduan seorang ibu yang bernama Siti Sarah. Ya, ketika melihat Ibrahim terus berdoa ingin punya keturunan, Sarah mendengar itu dengan hatinya yang lembut dan ikhlas, diberikannya pelayannya kepada Ibrahim. Luar biasa yang pelayannya yang biasa meladeni dia diberikan kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya, dengan harapan bisa terkabulnya doa Ibrahim alaihissalam. Ketulusan hati seorang istri
memberikan hadiah kepada suaminya. Kemudian Siti Hajar itu bukan perempuan biasa, beliau perempuan yang penuh ketaatan dan perempuan yang penuh dengan kebijakan. Ketika diberi sebagai hadiah pun tidak menjadikan menomorduakan istri yang pertama. Nah, lebih lanjut setelah itu maka terkabulkan doa Nabi Ibrahim. Siti Hajar mengandung, kemudian melahirkan Ismail alaihissalam. Dan ini adalah anak pertama dari Ibrahim alaihissalam. Walaupun kalau orang Yahudi menganggapnya ada anak pertamanya dari Ishak, ya. Tapi kita memang secara bukti menyatakan bahwa Ismail itu adalah anak dari istri kedua, tapi yang pertama lahir. Ya. Jadi benar sekali harapan Rasul, kuat sekali harapan Ibrahim, Ismail menjadi keturunannya luar biasa. Ya. Cintanya luar biasa kepada Ismail karena menjadi anak pertamanya. Dan dikisahkan bahwa nanti belakangan Ishak itu lahir setelah 14 tahun berikutnya. Jadi Ismail dulu lahir dari ibunda kedua, baru nanti 14 tahun berikutnya lahir Ishak. Sehingga jauh jaraknya dan juga memang perjalanannya luar biasa yang panjang. Jadi kita coba cerita panjang itu. Nah, setelah itulah dari doa itu dan setelah lahir maka Allah takdirkan dengan perintahnya, wahai Ibrahim, tempatkanlah Siti Hajar dengan anakmu di sebuah lembah di Makkah. Dan lembah itu adalah Baitullah. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengenal bahwa lembah itu dikenalkan sebagai Baitullah. Maka dalam surat Ibrahim ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ayat, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak mempunyai tanaman sesuatu apapun yang menjadi baitika, yang menjadi rumah engkau. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengenal dulu ada indah baitika, dekat dengan rumahmu. Jadi lembah Makkah itu memang sudah dikenal sebagai Baitullah oleh Ibrahim AS. Cuman indah baitika, dekat dengan, jadi tidak diketahui letaknya sebelah mana gitu ya. Hanya diketahui daerahnya dalam Makkah. Nah, maka dengan ketaatan orang tua sebagai orang tua, Ibrahim menempatkan dengan berat hati. Ya, mana ada orang tua seorang ayah yang bisa menempatkan istrinya dan anaknya yang baru lahir di sebuah lembah yang goyang-goyang, tidak ada sesuatu pun tanaman di situ. Ya, lembah yang tandus. Dan kita paham kalau di lembah Arab itu yang ada cuma batu-batuan ya. Gak kayak di lembah di Indonesia. Kalau lembah di Indonesia pasti banyak tumbuhannya. Kalau di Arab itu yang ada cuma batu-batuan. Ya. Nah, siapa yang tega? Ya, seorang ayah seperti itu dengan kepada anak yang penuh dengan harapan beliau. Anak yang baru lahir, yang sudah dinanti-nanti sekian tahun, ketika lahir, Allah perintahkan ditempatkan di sebuah lembah yang tandus. Tapi dengan ketaatan Nabi Ibrahim sebagai orang tua, dilaksanakannya hal itu. Dan dengan berat beliau berdoa, ya, agar lembah itu menjadi lembah yang baik. Sebelum beliau mengarahkan pulang, ya, maka Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, kenapa kau menempatkan aku di sini? Ya, Ibrahim cuma bisa diam. Ya, berulang-ulang kali ditanya, maka Ibrahim hanya diam. Sehingga dengan kecerdasannya seorang Siti Hajar, maka Hajar bertanya demikian, apakah ini perintah Allah? Ya, dengan kecerdasan baru Ibrahim menjawab dengan isyarat, ya, ini perintah Allah. Itu kecerdasan Siti Hajar ya, Siti Hajar.
bagaimana bertanya yang tepat sehingga jawaban diketahui, dan lanjutannya luar biasa. Maka ketika Ibrahim mengisyaratkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Beliau menjawab, "Idzan la yudhi'una." Kalau demikian, Allah tidak akan mensia-siakan kami. La yudhi'una. Kalau demikian, apa yang aku lakukan tidak akan sia-sia. Ya. Jadi ini semua keimanan yang ada dalam jiwa Siti Hajar. Bagaimana beliau menyikapi ujian menjadi sebuah kemuliaan, ya, dengan keyakinan kalau demikian perintah Allah, maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Nah, inilah keimanan, kekuatan seorang ibu ya, dan mesti kita tiru, karena ujian-ujian itu akan selalu hadir dan berbagai bentuknya, berbagai levelnya kepada kita, ya. Jadi ketika perintah Allah kita taati, keimanan kita, khusnudzon kita yang bergerak, kita yakin Allah tidak akan mensia-siakan apa yang kita lakukan, maka jawabannya Allah berikan, ya. Kemudian ketika meninggalkan Siti Hajar, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ternyata Nabi Ibrahim masih penuh dengan pengharapan. Ketika meninggalkan, beliau berdoa, ya Tuhanku, tadi doa awalnya, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu. Dilanjutkan doanya, ya Rabb kami, yang demikian agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur, ya. Jadi tetap Ibrahim pergi, hatinya teriris, tapi tetap beliau mendoakan. Yang doanya tetap sampai sekarang terasa, ya. Walaupun lembah Mekah sampai sekarang itu yang keluar secara alami hanya air Zam-Zam, tapi semua penduduk Mekah bisa merasakan berbagai warna buah, berbagai rasa buah di Mekah, ya. Kalau ayah bunda pernah ke sana, buah yang tidak ada di Indonesia di Mekah ada, ya. Buah yang tidak ada, sayuran yang tidak ada di Indonesia di Mekah ada. Kita paham di Indonesia berlimpah yang beraneka ragam buah, tapi ternyata di Mekah buah yang tidak ada di Indonesia ada di sana, ya. Ini berkah doa terus dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Semuanya ada di sana, walaupun asalnya lembah yang tandus. Ini keberkahan dari doa orang tua. Nah, berjalanlah waktu, lembah yang tandus ini ternyata ditempati oleh Ismail dan ibunya. Habis perbekalan, maka Siti Hajar mencari sumber minum, ya, karena tidak ada apa lagi yang bisa dicari kecuali minum, ya. Bolak-baliklah ke Bukit Safa dan Marwah. 7 balikan begitu melelahkan, sampai akhirnya Allah mengizinkan memancar air Zam-Zam, ya. Dan sebuah kisah dari hentakan kaki Ismail ketika menangis, tapi dengan izin Allah tentunya itu memancar dan melalui malaikat Jibril yang melaksanakan perintah memancarkannya Zam-Zam. Nah, ini kabul pertama dari doa-doa Nabi tadi, ya, Ibrahim alaihissalam. Dipancarkan air Zam-Zam dengan izin Allah. Apakah cukup dengan air bisa hidup? Ya, mungkin bisa cukup
dalam 2-3 hari orang bisa minum hidup. 2 hari, 3 hari minum air saja bisa kita hidup. Tapi kalau lebih dari itu orang akan bisa hidup ya, tanpa makanan. Nah, ternyata dengan izin Allah, semua dalam takdir Allah, semua dalam rencana Allah. Ketika ditempatkannya Nabi Ismail beserta ibunya di situ merasakan bagaimana hidup sendiri berdua tanpa ada air, tanpa ada makanan, tapi takdir Allah ternyata berencana lain. Ya, semua itu berjalan dengan izin Allah. Ketika muncul air, maka burung-burung secara alami melihat ada titik air dan memang kebiasaan ketika ada titik air, burung ketika melihat suka mengitari sumber air tersebut. Jadi salah satu cirinya ketika ada sumber air, di atasnya suka ada burung yang berputar-putar. Nah, maka datanglah burung yang berputar-putar sejam jam, dan dengan izin Allah pun ternyata di saat itu ada suku Jurhum yang sedang dalam perjalanan dari negeri Yaman menuju Syam yang sedang mencari kehidupan baru. Ternyata dilihat dalam perjalanan ada burung mengitari sebuah lembah. Maka diutuslah beberapa orang untuk mendatangi lembah tersebut, dan di tempatnya ada Siti Hajar dan Ismail. Nah, dengan izin Allah kemudian datanglah orang ini dan bertanya kepada Siti Hajar, meminta bolehkah kami mendapatkan sebagian air tersebut dan bolehkah kami tinggal di lembah ini. Jadi ini salah satu mungkin keutamaan suku Jurhum ya. Suku Jurhum itu saat itu yang kabilah itu mereka terbiasa dan sudah siap memang hidup pergi mencari tempat hidup yang baru. Kemudian dengan segala kesopanan dan kesatriaannya meminta agar bisa tinggal di situ. Bayangkan 1-2 orang ibu dan bayi memiliki satu sumber air. Ketika datang kabilah, umumnya biasa kabilah ngapain? Secara logika, kabilah pasti mengusir atau menguasai air tersebut. Betul nggak ya? 2 orang yang cuma punya kuasa sebagai ibu dan anak bayi, ketika datang kabilah, kalau kabilahnya umumnya mungkin akan menguasai air tersebut. Tetapi di sini tidak terjadi. Ya, utamanya karena Jurhum punya sifat kesatriaan saat itu, dan Siti Hajar pun dengan cerdas bernegosiasi. Jadi ketika diminta, bolehkah kami mendapatkan manfaat dari air tersebut, diperbolehkan. Ketika diminta, bolehkah kami tinggal di sekitar lembah ini, maka Siti Hajar dengan diplomatis, silahkan tinggal di sini, tapi air ini milik aku dan anakku. Ya, ini kecerdasan ini. Ya, kecerdasan bernegosiasi ya. Kalau seorang ibu rumah tidak akan berkata seperti itu, tapi Hajar dengan izin Allah berkata, boleh tinggal di sini, tapi air ini milik putraku Ismail, sehingga punya kedudukan. Ya, jadi ini kecerdasan seorang ibu ya. Dengan ketangguhannya ternyata Hajar ini adalah seorang ibu yang cerdas ya, bisa bernegosiasi dengan sebuah kabilah yang banyak orangnya. Nah ini membuktikan bahwa kita sebagai seorang parent, bahwa kita juga harus cerdas-cerdas merencanakan untuk anak-anak kita. Ya. Kalau Siti Hajar tadi berpikir bahwa saya ingin mewariskan air ini untuk Ismail, untuk anakku. Ya. Jadi sudah berencana jauh. Ya. Nah kita sebagai seorang ayah mungkin akan seperti itu ya. Kita berencana, oh ini untuk anakku nanti, dan itu wajar dan mungkin menjadi wajib kita mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita. Baik, berjalan waktu, datanglah suku Jurhum ini dan berkembanglah lembah yang tandus menjadi peradaban yang seperti kita lihat sekarang. Jadi bagaimanapun suku Jurhum ternyata punya andil dalam peradaban di Mekah, ya, dan mengabulkan doa-doa dari Ibrahim. Baik, ayat bunda. Itu ujian besar pertama ya. Ujian besar kedua dari
menunggu dewasa belia ya, di usia 14-an tahun itu, ternyata dikisahkan beliau sudah memiliki istri. Ya, dikisahkan sudah memiliki istri, kemudian hidup bersama, dan Nabi Ibrahim berkunjunglah kepada Mekah ini dari negeri Syam. Kunjungan pertama, dikisahkan ini kunjungan pertama ya. Allah apakah sebelumnya ada kunjungan sebelum? Tapi ada kunjungan pertama Nabi Ibrahim ke setelah meninggalkan Ismail di lembah. Jadi setelah datang ke Mekah bertemu dengan istrinya, beliau berkunjung ke rumahnya Ismail. Ismail lagi pergi, ada istrinya, bertanya, wahai penghuni rumah, bagaimanakah keadaan kalian? Maka penghuni rumah waktu menyatakan bahwa istrinya Ismail ya, bahwa hidup ini susah, sempit dan banyak kesulitan. Jawabannya seperti itu. Kemudian Ibrahim menyampaikan, sampaikan pesanku, sampaikan salamku kepada Ismail, dan katakanlah agar dia mengganti ambang pintunya. Ya. Ini kiasan, mengganti ambang pintunya. Tidak dipahami oleh istrinya. Kemudian setelah Ismail datang, kemudian disampaikan pesan dari seseorang itu, dan ternyata disampaikan bahwa wahai istriku, dia adalah ayahku, Nabi Ibrahim. Kemudian pesannya disampaikan, ketika sampai pesan itu maka dengan lembut hati Ismail menceraikan istrinya. Ya, bayangin ya, istri pertama seorang anak muda, punya istri pertama hidup bersama, tiba-tiba datang ayahnya, kemudian suruh ganti ambang pintunya. Ismail paham, itu suruh mengganti istrinya, dan ternyata dilaksanakan. Bagaimana orang seperti ini? Mungkin kan zaman kita sekarang itu ya. Ketika saya jadi anak muda, saya memilih istri saya yang menjadi idaman saya, nikah sebagai orang yang pertama dicintai, berjalan hidup, ayahnya datang, saya istri kamu. Ismail bisa. Kalau saya mungkin banyak tanya, ini kan orang yang saya cintai dari awal, tapi Ismail tidak. Ya, maka dengan lembut hati diceraikan dan beliau menjadi istri. Allah. Kemudian setelah punya istri baru, Nabi Ibrahim berkunjung lagi. Kemudian bertanya lagi tentang kebenaran lagi. Nabi Yusuf tidak ada di tempat. Bertanya, wahai penghuni rumah, bagaimana kondisi kalian? Maka dijawab penghuni rumah, kami memuji Allah setiap saat. Kami selalu qanaah dengan apa yang ada di hadapan kami, dan kami tidak banyak mengeluh. Jadi jawaban dari seorang istri, kedua istri yang sekarang itu ternyata mengesankan banyak ujian tapi tidak mengeluh. Ya. Banyak ujian tapi tidak mengeluh. Maka Ibrahim alaihissalam sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan kepada dia agar mempertahankan ambang pintunya. Ya. Ayah bunda, Ismail umur 14 tahun, itu lembah Mekah baru dibangun, baru ada orang. 14 tahun kira-kira sudah ada apa aja di situ? Apakah hidup itu sudah nyaman atau belum? 14 tahun hidup kita membangun rumah tangga, perasaan nyaman banget tangga kita. Ya, yang tidak dari nol, ya, tidak dari nol. Suami kita sudah bekerja, sudah ada pendapatan, 14 tahun, perasaan nyaman nggak? Ini dari nol, ya, dari lembah yang tidak ada apapun. Mungkin baru menanam, baru punya kebun, ya, baru bikin sistem perairan, mungkin baru. Nah, ini ketika kondisi seperti itu banyak keluhan, tapi istrinya tidak mengeluh, maka Ibrahim menyampaikan pertahankan ambang pintu. Nah, dengan segala ketaatannya maka Ibrahim melaksanakan pesan dari ayahnya tersebut. Nah, ini ujian yang datang kepada Ibrahim kepada Ismail ya, ternyata membuktikan beliau adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Bagaimana ini bisa terbentuk? Ya, sebagai parent kita harus pelajari, sebagai orang tua harus pelajari. Bagaimana Ismail bisa terbentuk menjadi orang yang taat kepada orang tua? Ya, dalam segala urusan, hatta urusan seorang istri ya, urusan keluarga dia taat kepada ayahnya. Nah,
Di sini kita bisa pelajari. Tentunya pertama ibundanya, ya. Bagaimana ibundanya membentuk karakter Ismail sehingga beliau menjadi orang yang taat kepada orang tua. Ya, karena bisa dipahami, Ibrahim alaihissalam itu tinggalnya di Syam, kalau sekarang Palestina. Pulang pergi ke Mekah itu kalau perjalanan normal pakai unta itu 2 bulan. Ya, sekali pergi dan sebalik 2 bulan kalau normal. Dan usia Ibrahim itu waktu itu punya anak di usia 86 tahun. Kebayang ya, 86 tahun kalau masa kita udah rempok ya. Sudah rempok 86 tahun. Sudah segera terasa dan sudah bisa jalan ya. Susah untuk jalan, tapi ada 1-2 yang tangguh. Nah, ujian-ujian tersebut apa tadi? Bagaimana seorang bunda Hajar bisa membangun karakter Ismail dalam ketangguhannya menghadapi segala ujian dan juga kesabarannya. Tentunya di sini pertama tadi ya, seorang bunda yang bisa mendidiknya. Yang kedua, sebelumnya tentunya karena Ismail pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, atas doa dari Nabi Ibrahim SAW. Dan yang ketiga yang bisa dipelajari adalah kondisi Makkah saat itu yang penuh dengan ujian, didampingi oleh suku Jurhum yang siap untuk membangun peradaban baru. Jadi ini penting, ya, bagaimana kita membangun anak, karakter anak. Kalau dibangun dalam kondisi yang penuh ujian, tapi dibarengi dengan kemampuan menghadapi ujian itu, maka akan terbangun kemampuannya. Ya, jadi ada satu teori yang saya pelajari. Kalau punya orang luar ya, orang barat. Peradaban itu tumbuh ketika ada di wilayah yang di situ ada tantangan dan ada jawabannya. Ya. Tapi peradaban itu tidak tumbuh kuat ketika ada di wilayah di situ tidak ada tantangan dan banyak jawaban. Contohnya Indonesia, ya. Indonesia itu negeri yang subur. Tongkat waktu jadi tanaman, tinggal tanaman, ya. Kata Gus. Tapi itu terbukti, kolam semua tumbuh ya. Nah, ketika banyak fasilitas, tidak ada tantangan, orang tidak berpikir dan tidak terpacu untuk menjadi orang yang tangguh. Ya, kenyamanan, terlalu nyaman membuat kita tidak berkembang. Teorinya ya dari orang lain ya, dari orang barat. Tapi kita lihat negeri-negeri yang ada di paling ujung kutub misalnya selatan dan utara. Mereka bisa tumbuh tidak? Tidak, karena ujian itu terlalu berat, fasilitas menjawab ujian tersebut sedikit. Ya. Tapi negeri-negeri yang maju itu berada di subtropis. Contohnya Eropa, ya, Jepang. Di situ sering terjadi kendala alam, ujian-ujian alam, tapi fasilitas menjawabnya ada, dan orang bisa terpacu untuk berkembang. Nah, teori ini bisa nyambung ya dengan bagaimana kita menjadi parent kepada anak-anak kita. Contohnya Ismail alaihissalam. Di zaman itu Mekah baru ada air Zam-Zam. Datang suku Jurhum, dibangunlah mulai peradaban petani atau yang lain. Belum nyaman bagi orang yang hidup 10-20 tahun awal. Ya, kita bayangkan Ismail itu hidup di 10 tahun 20 tahun awal sebagai remaja dan pemuda yang tangguh. Nah, disitulah terbangun kemampuan Ismail. Ya, sampai-sampai Nabi Muhammad menyebutkan belajarlah memanah karena ayah kamu kepada orang Arab, karena ayah kamu itu seorang yang terampil memanah. Jadi Ismail itu terkenal orang yang pandai memanah, pandai menghadapi kehidupan. Nah, jadi yang ingin saya angkat di sini ya, kita membangun anak itu jangan dalam kondisi terlalu nyaman, karena membuat dia tidak berkembang. Tapi jangan pula dalam kondisi terlalu pahit, karena membuat dia tidak bisa berkembang. Jadi ini seni yang mendidik, bisa memberikan tekanan dan bisa memberikan impuls. Tekanan kita beri, tapi dorongan kita beri sehingga tumbuh. Ya, ini seni memang dan tidak mudah.
Ya, saya mengalami tidak mudah. Ya, bagaimana memberikan tekanan terlalu besar jadi lemah. Terlalu lemah tekanannya tidak punya struggle, tidak punya kemampuan dianya. Kalau misalnya ya itulah yang mungkin Bapak juga mengalami ya. Jadi sekarang kita belajar seninya, bagaimana mengolah tekanan dan juga impuls biar anak kita tumbuh. Ya, kalau seperti saya sampaikan petani Arab tuh kalau nanam kurma ditanam gembur tapi digencet juga sama batu biar akarnya kuat dulu baru dia mendorong batu ke atas, batu kecil ya begitu. Dan jadi kita juga pandai-pandai berseni bagaimana membangun anak, tekanan harus kita beri, impuls juga harus kita beri, dorongan harus kita beri. Ya, dan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara, ya, Tuturi Handayani, Imam Sembrodo, Imam Kasor. Di tengah, di belakang mendorongkan, di tengah memberi semangat, di depan memberi contoh. Ya, ini sudah nyambung semuanya. Baik. Kita lanjut ya ke ujian yang berikutnya. Jam 10, jam setengah ya. Ujian yang berikutnya adalah ujian penyembelihan. Jadi ketika Ibrahim alaihissalam, ketika Ismail alaihissalam sampai kepada umur belia atau umur dalam ayat surat As-Saffat 102 yang ayat begini. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika saat sampai ya ma'ahu sya'ya. Jadi sampai pada saat di mana dia Ismail kepada masa ma'ahu sya'ya bisa bersama Ibrahim berbuat amal ya saya. Jadi ini ayat ini membuktikan nih ternyata Ismail itu sudah mampu membantu ayahnya. Nah ini ya salah satu kita tanda garis bawah kita. Kita memiliki anak itu sampai pada masa dia pada masanya harus bisa membantu orang tua. Berarti dia sudah bisa mandiri. Nah tapi pada saat itu di mana sang anak sudah sampai pada masa bisa hidup mandiri membantu orang tua, maka sampaikan ayat qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anakku dapat yang ya bunayya inni ara fil manami, aku melihat engkau dalam mimpiku anna azbahaka, bahwa aku menyembelihmu wahai anakku. Surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Setelah sampai pada waktu Ismail sudah bisa berbuat beramal dengan ayahnya, dan sudah balik dan sudah bisa beramal biasa ya, bisa bekerja. Maka Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara, aku melihat engkau fil manami dalam mimpiku anna azbahaka, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka apakah pendapatmu wahai anakku?" Nah, jadi ternyata Ibrahim punya mimpi seperti itu, punya kegalauan dan hiu lewat. Mimpinya tanggal 8 ya, tanggal 8 besok. Mimpinya besok dalam riwayat. Kemudian berpikir akhirnya disampaikan kepada Ismail, "Wahai putraku, aku melihat mimpi, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa kira-kira pendapatmu?" Nah ternyata ada komunikasi yang begitu hangat antara anak dengan ayah. Jadi ini membuktikan bahwa kita seorang parent harus punya komunikasi yang baik dengan anak kita. Maka Ismail dengan keutamaan karakternya menjawab, qala ya abati. Ibrahim Ismail berkata, wahai ayahku, af'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Biasa. Seorang anak ketika ditanya, apa pendapatmu kalau aku menyembelihmu? Karena aku melihat Allah memerintahkan dalam mimpi. Maka berkata,
af'al, silahkan lakukan. Ya, coba anak mana yang seperti itu? Yang disuruh pengorbanan dengan pengorbanan jiwa, berkata af'al, silahkan kerjakan. Dan yang lebih menyayat hati, dalam ayat berikutnya, satajiduni insyaallahu minas sholihin. Ya, engkau akan dapatkan aku insyaallah menjadi dari orang-orang yang sabar. Ya. Jadi Ismail ketika sampai di usia baligh bisa beramal, sudah usia yang kalau kita punya anak kita nih sudah lulus, sudah mapan untuk bisa bekerja sendiri. Tiba-tiba diperintahkan menyembelihnya. Tapi ketika diminta itu, anak itu berkata, kerjakan hai aku, engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Bagaimana tidak menyayat hati ketika anak bilang, aku akan sabar dengan perintah, walaupun perintahnya untuk mengeluarkan darah dari lehernya. Ya, keutamaan Ismail alaihissalam. Ya, mungkin nggak akan mungkin kita bisa seperti itu. Allah. Tapi ini Ismail alaihissalam. Ya, orang pilihan Allah yang Allah takdirkan menjadi baik, yang penuh dengan puncak pengorbanan untuk Allah. Ya, taat kepada orang tua dan taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Ya, sampai harus mengorbankan jiwanya. Ya, nah ini keutamaan Ibrahim, Ismail alaihissalam. Dalam ujian ini lulus Ismail alaihissalam menyerahkan jiwanya kepada Allah, sehingga diberilah ganti. Ketika disembelih maka digantikan dengan hewan kurban, ya, yang disediakan oleh hewan kurban besar yang diganti diambil dari surga. Ayat muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini sebagai parent, sebagai orang tua, banyak sekali yang kita pahami, ya, yang bisa kita gali. Pertama, bagaimana kita membangun kedekatan dengan anak, berkomunikasi, bagaimana kita membangun karakter anak, dan bagaimana kita membuktikan kecintaan, tapi cinta itu lebih besar kepada Allah daripada kepada keluarga, daripada anak yang tercinta. Dan ketaatan orang tua inilah yang berbuah nanti kepada anaknya. Ya, bagaimana Ismail bisa ridho seperti itu? Pastinya karena Ismail melihat orang tuanya taat kepada Allah. Ya, bagaimana seorang karakter ridho sampai harus mengeluarkan jiwanya untuk Allah, itu tentunya karena melihat orang tuanya. Ya, melihat contoh, ya, sehingga Allah ilhamkan, mentakdirkan beliau ridho. Jadi pelajaran bagi kita, yuk kita berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kalau kita soleh, insya Allah anak kita soleh. Karena janji Allah salah satunya dalam surat Al-Kahfi. Kalau orang tuanya soleh, anaknya walaupun orang tua sudah ada, anaknya akan menjaga kesolehannya. Ya, surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Kalau nggak percaya, cari di surat Al-Kahfi. Ya. Ada kisah bagaimana anak soleh dijaga walaupun orang tuanya sudah tidak ada. Baik, itu ujian penyembelihan Ismail. Nah, kisah itu mungkin sudah maklum, semua sudah paham. Jadi yang kita kaji di kisah ini adalah bagaimana peran orang tua membangun karakter anak seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya, dan garis tebalnya itu adalah contoh ketaatan dari orang tua. Ya, bagaimana Ismail bisa seperti itu karena dia melihat orang tua yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya. Di antara kisah-kisah pertama Ismail berikut adalah beliau bekerja membangun sebuah proyek yang bernama proyek Fondasi Tauhid, ya, membangun Ka'bah. Ya. Anak sudah balik bisa diajak oleh bapaknya membangun Ka'bah. Ya, luar biasa nggak? Coba sekarang ajak anak kita untuk punya proyek ke orang tua, mudah nggak? Apa mungkin senyum? Saya juga senyum kalau nyuruh anak kita, yuk bareng kerjain ini. Enggak,
pengennya kerjaan sendiri aja, ya. Tapi Ismail tidak seperti itu. Wahai Ismail, yuk kita bangun fondasi Ka'bah. Maka dikerjakanlah Ka'bah yang begitu besar saat itu ya, dengan batu-batu, dan membangunnya itu tidak mudah. Bagaimana menempelkannya, bagaimana meninggikannya, maka Ismail kerjakan bersama Bapak. Dan surah Al-Baqarah 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi Baitullah bersama Ismail.